Perkenalkan, nama saya Natalia Revianka, NIM 1705520035. Di sini saya akan kembali mempresentasikan tentang perikatan kredit, eksistensi agunan, dan perikatan agunan pada materi yang terdapat di dalam mata kuliah Audit Bank. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian kredit. Yang termasuk dalam pengertian kredit adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam rangka proses penyelamatan, kredit dalam rangka pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan note purchase agreement, lalu pengambil alihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang, lalu cerukan dari giro. Nah, pengertian kredit menurut KPB atau Kebijakan Perkreditan Bank adalah kredit dalam arti umum, yaitu pembelian SPBU atau surat berharga pasar uang dengan atau tanpa NPA, pembelian CP atau commercial paper, pengambil alihan tagihan, lalu pemberian jaminan bank termaksud accept, aval, dan enclosement. Dilihat dari jenis penggunaannya, kredit dibedakan menjadi yang pertama ada kredit modal kerja, yang kedua ada kredit investasi, dan kredit lainnya. Kredit modal kerja itu yaitu kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai keperluan modal kerja yang bersangkutan. Lalu yang kedua, kredit investasi itu kredit jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek atau pendirian usaha baru. Lalu untuk kredit lainnya yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah selain yang disebutkan di atas, seperti kredit kepemilikan rumah atau KPR dan kredit profesi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara jaminan dan agunan. Jaminan itu adalah pemberian kredit, keyakinan bank atas kesanggupan debitur melunasi kredit sesuai perjanjian. Jaminan pemberian kredit diperoleh melalui penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Nah, sementara itu kalau agunan itu adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit. Nah, agunan ini dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga, atau garansi resiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan. Nah, untuk jenis-jenis agunan ini yang pertama ada benda berwujud dan benda tidak berwujud. Contoh dari benda berwujud itu yang pertama benda tidak bergerak, contohnya tanah atau bangunan, lalu kapal. Lalu yang kedua ada benda bergerak yaitu kendaraan, mesin-mesin, persediaan, dan emas. Lalu yang ketiga yaitu kas dan surat berharga, yaitu deposito, tabungan, standby LC, ataupun saham. Lalu contoh dari benda tidak berwujud yang pertama ada jaminan pihak ketiga, yaitu jaminan perusahaan, jaminan pribadi, lalu ada piutang dagang. Untuk penerimaan agunan, seluruh jenis agunan di atas yang tadi sudah saya jelaskan itu dapat diterima sebagai jaminan pemberian kredit sepanjang telah ditetapkan dalam persetujuan permohonan kredit dengan catatan yang pertama untuk tanah dan bangunan itu telah memiliki hak. Yang pertama hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak sewa. Lalu untuk tanah yang belum memiliki hak itu harus dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan yang lengkap dan sah, agar sebelum kredit diberikan dapat diajukan peningkatannya ke instansi yang berwenang. Lalu untuk kendaraan, itu umur kendaraan agunan sebelumnya maksimal hanya 2 tahun saja sejak kredit diberikan, kecuali untuk kendaraan yang memiliki harga pasar kuat. Bank perlu mengaturnya secara hati-hati, mengingat nilai jual kembali kendaraan cenderung menurun. Lalu untuk mesin sebaiknya hanya dapat diterima sebagai agunan kalau mesin tersebut
tahan. Mesin-mesin tersebut terpasang pada tanah dan bangunan yang menjadi agunan utama atau mesin-mesin yang dibeli dengan fasilitas kredit. Seperti halnya kendaraan bermotor, nilai jual kembali dari mesin-mesin itu cenderungnya menurun. Lalu untuk persediaan, persediaan itu otomatis menjadi agunan utama. Namun, persediaan lain di luar objek pembiayaan kredit hanya dapat diterima sebagai agunan tambahan, kecuali bila ditentukan lain oleh komite kredit berdasarkan analisis khusus. Lalu untuk emas hanya diterima sebagai agunan tambahan. Bila nilai taksiran emas itu diperhitungkan rendah, misalnya 50% dari harga pasar, maka sebaiknya bank tidak menerima emas dari agunan karena sulit menetapkan keaslian emas tersebut. Lalu untuk saham, itu ada peraturan-peraturannya. Saham yang dapat diterima sebagai agunan itu dengan catatan yang pertama, penggunaan kredit bukan untuk pembelian saham yang diagunkan. Lalu yang kedua, saham yang diagunkan bukan merupakan saham tidur atau sleeping stock, melainkan saham yang aktif diperdagangkan. Sleeping stock itu adalah saham yang 3 bulan terakhir maksimal 5 kali transaksi penjualan di BEI. Lalu yang ketiga, nilai agunan saham yang diperhitungkan itu 75% dari rata-rata harga penutupan di BEI selama 1 bulan terakhir. Harga penutupan terakhir sebelum kredit diberikan harus lebih tinggi dari rata-rata harga penutupan selama 1 bulan terakhir. Lalu apabila harga saham menurun hingga titik tertentu, bank harus menjual saham tersebut dan menggunakan hasil penjualan untuk menurunkan bagi debit kredit yang diberikan atau KYD. Lalu trigger limit untuk agunan saham minimal 110% dari nilai saham yang diperhitungkan sebagai jaminan. Nah, dalam penyusunan kebijakan perkreditan bank itu harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat di OJK. Nah, di OJK ini ketentuan biasanya diatur dalam pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik oleh bank karena kredit itu menanggung resiko. Sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan asas kredit yang sehat. Lalu salah satu upayanya adalah melalui kebijakan perkreditan yang jelas. Kebijakan perkreditan bank berperan sebagai panduan dalam melaksanakan semua perkreditan yang ada di bank. KPB atau kebijakan perkreditan bank itu harus memiliki yang pertama, prinsip kehati-hatian perkreditan, organisasi manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi administrasi, penyelesaian kredit bermasalah. Lalu bank harus memiliki pedoman pelaksanaan kredit atau PPK. Adapun KPB atau kebijaksanaan perkreditan bank itu harus menjadi acuannya. Ini saya akan menjelaskan secara singkat maksimum pemberian kredit baik kepada debitur individu maupun debitur grup. Yang pertama, itu 20% dari modal sendiri untuk satu peminjam atau kelompok peminjam yang tidak terkait dengan bank, yang tidak memiliki hubungan spesial dengan bank. Lalu 10% dari modal sendiri untuk peminjam yang terkait dengan bank, baik secara individu maupun secara keseluruhan. Lalu 10% dari penyertaan pada perusahaan peminjam yang satu kelompok dengan bank dalam hal hak kepemilikan bank 25% atau lebih. Lalu 20% dari modal sendiri untuk perusahaan peminjam yang satu kelompok dengan bank dalam hal kepemilikan bank kurang dari 25%. Lalu 20% dari modal sendiri untuk yang poin 3 dan 4 yang sudah saya jelaskan. Lalu apabila perusahaan terkait dengan bank namun sahamnya telah diperdagangkan di bursa efek lebih dari 30%, maka perusahaan tersebut diperlakukan berdiri sendiri. Terhadap perusahaan tersebut dikenakan BMPK individual yaitu 20% dari modal bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengikatan kredit untuk materi utamanya. Nah, untuk memeriksa pengikatan kredit, pertama-tama auditor ini harus memiliki
data kredit nasabah atas dasar keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite kredit. Nah, data ini menyangkut semua syarat kredit dan telah mendapat persetujuan atau persahan dari komite kredit. Kemudian dibandingkan dengan pengikatannya, baik perjanjian kredit maupun pengikatan dan penguasaan agunan dan jaminan lainnya. Lalu pengikatan terhadap fasilitas kredit dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengikatan kredit dan pengikatan agunan. Pengikatan kredit berlaku sebagai akad induk, sedangkan pengikatan agunan bersifat sebagai tambahan saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengikatan. Yang pertama itu jenis-jenis pengikatan ada otentik dan yang kedua di bawah tangan atau intern. Yang pertama, otentik, yaitu pengikatan dilakukan di depan pejabat yang berwenang. Mengingat pejabat yang berwenang itu adalah notaris, maka pengikatan ini disebut juga pengikatan notarial. Lalu yang kedua yaitu di bawah tangan atau intern. Pengikatan yang dilakukan ini tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang. Dikarenakan dilakukan sendiri antara bank dan debitur, maka jenis ini disebut pengikatan intern. Nah, perbedaan antara pengikatan notarial dan pengikatan intern ini pada kekuatan hukumnya. Pengikatan notarial ini memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Sementara pengikatan intern atau di bawah tangan harus melalui suatu pembuktian. Nah, jenis-jenis pengikatan yang dilakukan terhadap suatu kredit harus sudah ditetapkan dan dicantumkan dalam surat keputusan kredit. Nah, pengikatan kredit secara notarial harus dilakukan untuk fasilitas kredit dengan agunan aktiva tetap, tanah, bangunan, kapal, dan lain sebagainya. Sedangkan pengikatan kredit di bawah tangan atau intern dapat dilakukan untuk fasilitas yang agunannya berupa benda bergerak ataupun surat berharga, termasuk deposito. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dokumentasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh auditor itu yang pertama, periksa apakah akta perjanjian kredit baik intern maupun notarial telah dibuat atas setiap fasilitas kredit, serta asli akta tersebut telah disimpan di file jaminan kredit. Lalu yang kedua, atas perjanjian kredit yang dilakukan secara intern dibuat di atas formulir standar yang berlogokan bank. Akta yang dibuat atas formulir standar ini harus telah diisi lengkap pada saat kredit diberikan, dan setiap materi perjanjian seperti plafon, suku bunga, jangka waktu, serta klausul lainnya harus dibubui paraf debitur sebagai tanda persetujuannya. Lalu untuk yang ketiga, untuk akta notarial, bagian akta yang disimpan oleh bank adalah gross akta. Salah satu ciri dari gross akta adalah adanya kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada bagian depan akta. Lalu yang selanjutnya, akta notarial yang belum diserahkan harus dibuktikan dengan cover notes dari notaris pembuat akta tersebut. Lalu yang kelima atau yang selanjutnya, akta notarial yang belum diserahkan notaris setelah 3 bulan harus dimintakan penjelasan dari bagian legal. Apabila diperlukan, mintakan konfirmasi ulang kepada notarisnya. Nah, untuk keabsahan untuk akta intern itu pastikan bahwa tanda tangan debitur pada akad kredit sudah diverifikasi oleh petugas bank. Lalu untuk akta notarial, pastikan kembali bahwa pihak debitur yang menghadap sama dengan saran dalam hasil yuridis itu harus sama dengan hasil analisis yuridis. Lalu untuk materi pengikatannya, yang pertama pastikan bahwa seluruh jenis fasilitas kredit yang diberikan telah disebutkan dalam akta kredit. Lalu harus memeriksa kembali kesesuaian plafon, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya seperti yang telah ditentukan dalam surat keputusan kredit. Lalu teliti bahwa bentuk perikatan agunan telah digunakan dengan tepat, sesuai dengan status kepemilikan dan sifat hubungan antara debitur dan pemilik agunan. Untuk agunan berupa sertifikat tanah,
pastikan bahwa suami atau istri pemilik jaminan telah memberikan persetujuan. Lalu, pastikan bahwa perubahan atau perpanjangan kredit yang diikuti dengan perubahan struktur agunan telah diikat dengan pembaruan kredit. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas tentang eksistensi agunan dalam materi utama dalam presentasi saya ini. Nah, dalam tahap ini fokus audit ini ditunjukkan kepada kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan agunan. Untuk itu, data keputusan kredit menjadi pembandingnya dan data dalam perjanjian kredit dievaluasi satu dengan yang lainnya, yang kemudian dibandingkan dengan agunan yang dikuasai oleh bank yang bersangkutan. Nah, beberapa kriteria dasar yang harus digunakan pada saat memeriksa agunan adalah yang pertama, debitur harus mempunyai hak secara yuridis terhadap agunan tersebut. Lalu yang kedua, agunan harus dapat diuangkan dalam waktu cepat pada saat harus dieksekusi, pada saat ketika kreditnya macet atau dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, bank harus mengontrol jaminan tersebut dalam arti bahwa debitur tidak dapat menjualnya tanpa sepengetahuan bank. Lalu yang keempat, kepentingan bank atas agunan tersebut harus dilindungi. Kelima, surat atau bukti kepemilikan agunan itu harus asli, tidak boleh fotokopi dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, setiap pengeluaran agunan harus dengan persetujuan pihak yang menyetujui pemberian kredit. Lalu yang ketujuh, tanda terima jaminan dan bukti pengeluaran agunan harus ditandatangani oleh dua orang sebagai bukti dual custodian. Dalam hal ini itu harus ada saksinya. Walaupun audit diarahkan pada kebenaran material surat-surat agunan, namun apabila diperlukan, auditor dapat mengadakan audit lebih lanjut mengenai kondisi fisik agunan. Langkah-langkah yang pertama untuk tanah dan bangunan. Yang pertama, pastikan bahwa sertifikat tanah yang diagunkan telah dikuasai bank, disimpan dalam file jaminan kredit. Yang kedua, pastikan bahwa sertifikat tersebut telah diverifikasi keasliannya ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN oleh petugas bank. Lalu yang ketiga, cocokkan kepemilikan sertifikat dengan yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Demikian juga dengan lokasi, luas, jenis hak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat. Lalu yang keempat, teliti kembali apakah sertifikat tersebut tidak dibebani hak tanggungan kreditur lain. Apabila sertifikat tersebut masih dibebani suatu hak, mintakan penjelasannya. Lalu untuk yang kelima, untuk agunan berupa sertifikat, hak guna bangunan, hak sewa, dan hak pakai, pastikan bahwa hak-hak tersebut di atas memiliki keberlakuan dan belum jatuh tempo. Lalu periksa kembali kronologi kepemilikan sertifikat oleh debitur. Untuk fasilitas non-KPR, kepemilikan sertifikat atas nama debitur tidak boleh terjadi pada saat atau setelah kredit diberikan. Hal ini dapat dilihat pada tanggal akta jual beli atau pada keterangan perusahaan nama pemilik dalam sertifikat. Apabila pada fasilitas non-KPR, kepemilikan sertifikat oleh debitur terjadi setelah kredit diberikan, berarti tanah atau bangunan tersebut dibeli debitur dari fasilitas kredit yang diberikan. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa kredit yang digunakan untuk spekulasi pembelian tanah. Nah, untuk itu kelayakan pemberian kredit harus dievaluasi kembali. Lalu yang selanjutnya, sertifikat yang masih dalam proses konversi, splitting, balik nama, perpanjangan hak, dan sebagainya, ini harus dilengkapi dengan cover notes dari notaris yang ditunjuk bank untuk penggunaannya. Nah, cover notes ini minimal harus berisi tanggal penerimaan dokumen dari bank kepada notaris. Lalu jenis pengurusan sertifikat, pernyataan notaris bahwa apabila sertifikat selesai langsung akan diserahkan kepada pihak bank. Nah, untuk fasilitas KPR, surat pernyataan dari pengembang tetap harus dilengkapi dengan cover notes dari notaris yang telah ditunjuk oleh bank. Lalu, sertifikat yang masih dalam proses pengurusan setelah 6 bulan, mintakan penjelasan dari
petugas bank mengenai kemajuan laporannya atau kendala yang dihadapi. Nah, apabila diperlukan, konfirmasi ulang kepada notaris yang bersangkutan. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang tanah dan bangunan. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapal. Yang pertama pastikan bahwa surat bukti pendaftaran kapal adalah asli. Yang asli telah dikuasai oleh bank. Lalu teliti kembali bahwa luas kapal yang tercantum dalam surat pendaftaran minimal 40 meter kubik. Untuk kendaraan, yang ketiga untuk kendaraan, pastikan bahwa BPKB kendaraan ini telah dikuasai bank yang asli dan sesuai jenisnya seperti yang telah disebutkan dalam surat keputusan kredit. Lalu periksa bahwa BPKB tersebut telah dilengkapi dengan faktur asli dan kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani pemilik kendaraan. Lalu BPKB yang masih dalam proses pengurusan, penerbitan baru atau balik nama, itu harus dilengkapi dengan cover notes dari dealer. Periksa kembali cover notes dealer, antara lain mengenai apakah telah dilengkapi dengan klausul bahwa apabila BPKB selesai diurus, pihak dealer akan menyerahkannya langsung kepada bank. Lalu apakah cover notes dari dealer tersebut telah diverifikasi ke absahannya oleh petugas bank. Lalu apabila BPKB yang masih dalam proses pengurusan, ini harus dimintakan penjelasan kembali dari petugas bank mengenai apa kendala apa saja yang dihadapi, dan apabila diperlukan ini konfirmasi juga kepada pihak dealer. Untuk yang selanjutnya, pelaksanaan audit terhadap agunan yang berjenis mesin. Yang pertama, pastikan bahwa asli faktur, asli mesin yang menjadi agunan ini telah dikuasai oleh bank dan telah diteliti keabsahannya. Lalu cocokkan faktur yang asli dengan surat keputusan kredit, baik mengenai nilai, jenis maupun spesifikasinya. Lalu untuk mesin-mesin yang dibeli secara impor harus dilengkapi dengan faktur asli. Lalu mesin-mesin yang diproduksi oleh perusahaan di dalam negeri yang dikenal luas reputasinya juga harus dilengkapi dengan faktur. Untuk mesin-mesin lokal atau eks perusahaan yang tidak dikenal luas, faktur dapat diganti berupa kwitansi penjualan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh petugas bank. Lalu faktur yang tercatat bukan atas nama debitur harus dilengkapi dengan kwitansi penjualan dari pemilik sebelumnya. Lalu yang selanjutnya untuk persediaan barang, yang pertama harus dilakukan adalah memeriksa apakah telah diterima daftar barang yang telah ditandatangani debitur. Daftar barang ini harus sama dengan yang tercantum dalam surat keputusan kredit serta pengikatnya. Yang kedua, memastikan bahwa laporan persediaan barang cukup mutakhir, serta nilainya tidak menyimpang dari persyaratan. Lalu untuk emas, yang pertama pastikan bahwa agunan emas secara fisik telah dikuasai oleh bank, disimpan dengan aman dalam khasanah utama. Lalu memeriksa apakah terdapat kwitansi pembelian emas atas nama debitur. Verifikasi keaslian kwitansi tersebut serta kesesuaian spesifikasi seperti yang telah disebutkan dalam surat keputusan kredit. Jenis eksistensi agunan LC atau standby LC, ini periksa bahwa LC yang menjadi agunan ini telah diterima bank, dan pastikan bahwa LC tersebut telah dites keabsahannya oleh petugas bank. Lalu penerbit LC harus berasal dari negara yang tidak dilarang oleh OJK. Lalu bank penerbit harus memiliki hubungan koresponden apabila LC berasal dari non-koresponden bank. LC tersebut harus dikonfirmasi oleh bank koresponden atau confirm LC. Lalu periksa isi LC tersebut, baik mengenai nilai, persyaratan, dan masa berlakunya. Lalu yang selanjutnya untuk deposito dan tabungan. Yang pertama harus dilakukan yaitu memeriksa apakah biljet deposito telah disimpan dalam file jaminan kredit. Nah, deposito yang dapat diagunkan hanya diterbitkan oleh bank sendiri. Lalu yang kedua, memastikan bahwa biljet deposito dan slip pencairan deposito tersebut telah dibubui stempel diagunkan dengan tulisan diagunkan. Nah, stempel tersebut minimal harus dibubuhkan pada slip pencairan. Lalu
Cocokkan nilai deposito agunan dengan daftar deposito per tanggal audit. Lalu pastikan bahwa dalam status data deposito tersebut di komputer telah dicantumkan tanda status agunan kredit. Untuk tabungan, tambahkan prosedur di atas dengan audit apakah tabungan tersebut telah diblok dalam komputer sebesar nilai yang diagunkan. Lalu untuk saham, yang pertama harus dilakukan adalah memeriksa apakah surat saham ini yang telah menjadi agunan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Lalu untuk saham perdana, saham harus dicatat atas nama debitur. Lalu untuk saham dari pasar sekunder harus dilengkapi dengan nota pembelian dari perusahaan sekuritas atas nama debitur serta formulir bukti transaksi dari bursa efek. Lalu periksa apakah tanggal pembelian saham tersebut bukan setelah kredit telah diberikan. Untuk saham perdana, hal ini dapat diketahui dari tanggal penerbitannya. Sedang untuk saham dari secondary market diketahui dari not pembelian. Lalu, pastikan bahwa agunan bukan termasuk dalam kategori saham tidur atau sleeping stock, serta nilai terakhirnya tidak menyimpang dari ketentuan penerimaan agunan saham. Lalu yang selanjutnya untuk jaminan pihak ketiga, yaitu yang dilakukan auditor. Yang pertama, memeriksa surat jaminan asli itu telah diterima atau belum oleh bank, lalu disimpan dalam file jaminan kredit. Lalu harus diteliti kembali. Lalu yang kedua, jaminan harus dibuat secara notarial, sedang jaminan pribadi dibuat secara intern. Lalu untuk piutang dagang, yang pertama harus dilakukan yaitu periksa apakah jaminan piutang dagang telah dilengkapi dengan surat keterangan mengenai pembayaran atau SPK dari pihak yang berhutang kepada debitur. Surat tersebut harus memuat yang pertama jenis transaksi pembayaran, penetapan waktu pembayaran, klausul pembayaran akan dilakukan melalui bank. Lalu yang selanjutnya, pastikan bahwa pada saat audit dilakukan, persiapan waktu pembayaran belum terlampaui. Selanjutnya saya akan membahas poin yang ketiga dalam materi utama presentasi kali ini, yaitu pengikatan agunan. Kelengkapan surat-surat agunan menjadi tidak berarti apabila tidak dilengkapi dengan pengikatan agunan secara lengkap dan benar. Untuk itu, pada tahap ini dilakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan pengikatnya. Sebelumnya harus dipahami bahwa seluruh bentuk pengikatan agunan adalah bersifat tambahan. Dengan demikian, kebenaran atau kesempurnaan pengikatan agunan menjadi tidak berarti apabila pengikatan induknya tidak sempurna atau memiliki cacat hukum. Nah, lalu langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama untuk tanah atau bangunan, itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 menyebutkan bahwa tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah hak milik atau SHM, tanah hak guna bangunan atau SHGB, dan hak guna usaha atau SHGU. Sesuai kebijakan bank pada umumnya, pengikatan agunan kredit berupa hak atas tanah pada saat kredit diberikan dilakukan melalui hak tanggungan. Lalu harus diperiksa apakah agunan berupa SHM, SHGB, SHGU telah diikat dengan hak tanggungan secara notarial. Lalu pengikatan juga harus dilakukan terhadap agunan tanah yang belum memiliki suatu hak, namun telah diajukan proses pengajuan untuk memperoleh haknya. Lalu pastikan bahwa akte hak tanggungan dibuat dengan menunjuk pada akad kreditnya. Lalu cocokkan luas tanah, lokasi, nomor sertifikat, keterangan lainnya dalam akta pemasangan hak tanggungan tersebut dengan sertifikat pemiliknya. Lalu pastikan bahwa suami atau istri telah menyetujui hak tanggungan ini. Lalu untuk agunan berupa sertifikat, hak pakai, dan hak sewa, pengikatan juga dapat dilakukan dengan hak tanggungan. Lalu yang selanjutnya untuk kapal, itu pengakuan terhadap hak agunan kapal harus sama dengan pengikatan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha, yaitu dengan hak tanggungan. Lalu untuk kendaraan, pastikan bahwa kendaraan agunan telah diikat dengan FEO atau
Lucia ex Legendum Overdrug secara benar. Akta FEO dapat dibuat secara notarial maupun di bawah tangan. Lalu cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan kendaraan agunan yang tercantum dalam BPKB dengan akta FEO-nya. Lalu periksa apakah kendaraan yang diagunkan telah lebih diajukan pemblokirnya kepada pihak kepolisian. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk mesin-mesin, itu harus memastikan bahwa mesin-mesin telah diikat oleh FEO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Nah, mesin-mesin yang tertanam dalam bangunan pengikatan itu dilakukan dengan SKMH. Pastikan bahwa bangunan tempat mesin tersebut melekat juga pada yang telah dikuasai oleh bank dan tidak berada di bawah penguasaan pihak-pihak lain. Lalu, cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan mesin yang tercantum dalam faktur dengan akta FEO-nya. Lalu, untuk persediaan barang, pastikan bahwa persediaan barang yang telah diagunkan telah diikat dengan FEO baik secara notarial maupun intern. Dalam akta FEO ini harus diuraikan dengan jelas jenis serta nilai persediaan barang yang telah diagunkan. Nah, akta FEO ini harus dilengkapi dengan klausul bahwa debitur wajib memberikan laporan posisi persediaan barang secara berkala atau periodik. Untuk emas, pengikatan terhadap agunan emas dilakukan dengan gadai. Untuk itu, wajib memeriksa pengikatan gadainya yang dilengkapi dengan surat kuasa menjual. Lalu untuk standby LC, pada dasarnya agunan standby LC bersifat jaminan pihak ketiga. Untuk itu, audit pengikatan terhadap agunan ini cukup dilakukan terhadap eksistensi LC. Untuk deposito atau tabungan, itu harus memeriksa adanya surat kuasa menjaminkan terhadap deposito yang diagunkan. Lalu verifikasi tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. Lalu dalam surat kuasa menjaminkan harus ada klausul kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagunkan. Pastikan bahwa kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, nomor biliet. Apabila hal biliet deposito telah diperpanjang, nomor biliet yang digunakan sebagai patokan adalah biliet pada saat kredit diberikan. Untuk saham, harus memeriksa adanya surat kuasa menjual terhadap saham yang diagunkan. Surat kuasa ini harus berasal dari debitur, ini harus dilengkapi dengan pesanan jual yang telah ditandatangani oleh debitur kepada suatu perusahaan sekuritas yang ditunjuk oleh bank. Untuk jaminan pihak ketiga, pastikan bahwa klausula yang disebutkan dalam jaminan pribadi dan jaminan perusahaan telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit serta akad kreditnya. Untuk piutang dagang, pastikan bahwa piutang dagang yang diperhitungkan sebagai agunan telah diikat secara CESI. Lalu, review klausul-klausul akta CESI tersebut, terutama menyangkut kepastian bank untuk menerima pembayaran dari pihak yang berhutang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktu saudara sekalian untuk mendengarkan penjelasan dari saya.